Ini adalah pasar, sistem perniagaan paling dasar yang sudah ada sejak peradaban manusia pertama kali dimulai. Pasar, tempat berputarnya ekonomi. 24 jam, pasar hidup tanpa henti. Ribuan tahun lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan melihat pentingnya pasar sebagai prioritas kedua setelah membangun masjid. Pasar adalah jalan dakwah bagi para penyiar agama Islam melalui perniagaan. Di pasar ini pula dijunjung tinggi keadilan, kejujuran, tolong-menolong, dan semangat berbagi. Dari pasar juga hidup dan lahir berbagai kalangan, mulai dari para pengemis hingga seorang saudagar. Namun hari ini, pusat peradaban ini mengalami krisis, bahkan berada di jurang kolapsnya akibat pandemi yang mewabah. Tentu tuntutan kebutuhan ya, kebutuhan yang sehari-hari itu buat bayar listrik, buat bantu mereka biar bisa berjalan, itu bisa hidup. Itulah yang bikin saya semangat kerja tuh kan. Kalau kita ngandalin sepi kita sendiri itu rasanya udah biasa ya, tapi kalau orang-orang di sekeliling kita itu nggak bisa makan kan kita rasanya sedih. Jadi kan ada 2 orang bantuin dia sama yang pagi. Itu kalau nggak dari sini kan mereka nggak dapat itu uang gitu. Ekonomi bangsa di sini dipertaruhkan. Hari-hari penuh kesulitan sedang dijalani. Namun di antara krisis masih ada hal baik yang bisa diterapkan untuk memulihkan. Salah satunya semangat kedermawanan untuk sesama. Indonesia bisa pulih dan melanjutkan peradaban yang lebih sehat. Aturan kembali diberlakukan oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya sempat dilakukan masa transisi pembatasan sosial berskala besar. Tapi kini PSBB total kembali diberlakukan. Hal ini diberlakukan kembali oleh pemerintah lantaran meningkatnya jumlah pasien positif sejak awal Agustus lalu. Rem darurat pun ditarik sebagai salah satu solusi untuk meminimalisir penularan virus. 1 hari setelah kejadian pengumuman masalah penetapan SBB tahap 2, sangat sekali berdampak. Apalagi pada saat itu sedang naik daunnya, pedagang itu sudah mulai merambat kan setelah adanya kebijakan relaksasi setelah PSBB awal, terus trennya menjadi lebih ringan, lebih lunak, lalu tiba-tiba jeluk, dan itu sangat berpengaruh besar baik dari pedagang dan orang-orang yang menggantungkan hidupnya di pasar, maksudnya itu baik itu dari pedagang sendiri, buruh bongkar muat, sampai juru parkir. Mereka mungkin sangat bergantung hidupnya dari rodanya ekonomi di pasar Pondok Labu khususnya itu saja. PSBB memang menjadi solusi di urusan kesehatan, tapi menjadi salah satu pemicu ambruknya pasar tradisional. Walau banyak yang mengatakan kesehatan adalah faktor paling utama, namun nyatanya ekonomi yang sehat juga menjadi penunjang utama bagi berlangsungnya sebuah peradaban. Sejak kebijakan PSBB berlaku, seperti inilah lesunya pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan. Pedagang hanya menanti sepi pembeli akibat minimnya warga yang datang ke pasar tradisional. Ratusan pedagang serta orang-orang yang menggantungkan hidupnya mengalami kesulitan dari berbagai sektor, mulai dari pedagang kebutuhan pangan hingga non-pangan. Pandemi benar-benar membuat mereka krisis. Hari-hari menunggu di pasar, seringkali mengeluh dengan kondisi yang mereka alami. Dari Jakarta Selatan, Akbar Cutong melaporkan untuk ACT TV.